Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyatihi Allah ya'alil rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yajirna fi zumratihim bil afiyati wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah selesai membahas sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya berapa? 20 yang wajib ditambah 20 yang mustahil. Maka ini adalah pondasinya umat Islam. Bagaimana di Al-Quran Allah katakan apa? Allah mengisyarahkan keimanan itu dengan sebuah pohon yang akarnya tertancap ke dalam dan batangnya menjulang sampai ke atas. Maka iman yang seperti itu adalah iman yang didasari dengan pengetahuan. Jangan sampai kita iman kepada Allah tapi tidak berdasarkan pengetahuan. Ini bahaya. Kita dilahirkan kebetulan jadi orang Islam. Jangan sampai kita nggak mau tahu Islam itu benar apa enggak. Jangan begitu. Allah itu betul-betul Tuhan
apa bukan? Jangan sampai kita nggak punya hasrat untuk mencari pengetahuan yang seperti itu, hingga pokoknya asal disuruh sholat, suruh puasa. Berarti kita beragama Islam hanya untung-untungan. Maka orang yang demikian ini kadang males-malesan sholat, kadang males ibadah. Kenapa? Karena merasa sholat itu ya disuruh-suruh doang. Dia nggak ngerti pentingnya agama Islam dan benarnya Allah sebagai Tuhan, dia nggak tahu. Pernah nggak kamu nanya, Islam itu benar apa enggak sih? Di hati kamu coba. Allah itu betul-betul Tuhan atau bukan sih? Pernah nggak nanya di hati kamu begitu? Kalau nggak pernah nanya, berarti kamu nggak pernah tertarik sama agama Islam. Karena pertanyaan itu adalah sumbernya orang tertarik. Kalau orang nggak pernah nanya, berarti nggak tertarik. Kamu mau ke dokter, anak kamu sakit. Dokter yang kamu tuju mesti kamu tanyain dulu, bro, yang bagus dokter mana? Oh sono. Kamu nanya. Nanti mau nyekolah anak kamu, sekolahnya kemana? Jangan di situ, di sono aja. Kenapa? Di sono bagus sekolahnya. Oh, nanya kamu. Kenapa? Tertarik sama sesuatu. Kalau kamu nggak pernah nanya, berarti kamu nggak pernah tertarik sama sesuatu. Pernah nggak kamu nanya, Islam itu benar nggak ya? Allah itu betul-betul Tuhan nggak ya? Kalau nggak pernah kamu nanya di hati kamu, berarti kamu nggak pernah tertarik sama agama Islam. Lah orang yang nggak pernah tertarik sama agama Islam, kemudian berharap matinya Islam, kemudian masuk surga, dia menghadap Allah, yang mau dibanggain apa di depannya Allah? Kamu gak pernah tahu benarnya Islam, kamu gak pernah tahu Allah itu betul-betul Tuhan. Terus apa yang mau dibanggain? Gitu loh. Maka cari pengetahuan hingga iman kita menjadi iman yang betul-betul didasari dengan bukti, didasari dengan pengetahuan. Jangan sampai iman kita hanya untung-untungan. Coba saya mau nanya, kalau umpamanya naudzubillah nih, kamu lahirnya pada keluarga orang Nasrani, kira-kira pindah Islam nggak? Kenapa? Karena kamu nggak pernah tertarik sama agama, nggak pernah nanya ini agama ini bener nggak. Pokoknya kata bapak saya sholat. Kata bapak saya puasa. Sebenarnya kamu nggak pernah tertarik untuk nanya ini bener nggak sih? Allah itu betul-betul Tuhan nggak sih? Gunanya apa? Agar iman kamu didasari dengan ilmu. Kamu tahu bahwa Allah betul-betul Tuhan, dan kamu tahu agama Islam betul-betul agama yang benar. Gak ada agama yang lain dan gak ada Tuhan yang lain. Itu dasarnya nanya dulu. Kalau di hatinya gak pernah nanya, yang ditanyain hal-hal lain. Ini gimana Beb? Ini gimana? Sementara tentang dirinya, keimanannya, dia gak pernah nanya. Debat sama orang lain yang ditanya, kenapa di agama kamu begini? Kenapa di ajaran kamu begini? Dia gak pernah nanya, ini agama saya itu benar nggak sih? Itu nggak muncul di pikirannya, nggak muncul gitu loh. Makanya yang mau kita kaji ini adalah ilmu tauhid. Ini adalah dasar atau pondasi agama. Apa gunanya? Agar iman kamu betul-betul disertai pengetahuan, dan kamu betul-betul tahu kalau Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi kenapa kita harus beragama Islam? Kamu harus tahu. Karena gak ada agama lain yang diciptakan oleh Allah, gak ada. Dan gak ada Tuhan lain selain Allah, gak ada. Kamu harus tahu hingga iman kita gak gonjang-ganjing, dan kita beragama penuh semangat karena kita sangat butuh kepada agama Islam. Tanpa agama kita akan kayak sapi, ya. Tanpa agama kita akan kayak kambing. Maka untung Allah memberi saya agama. Maka
Maka dengan keberuntungan ini orang itu akan semangat mengerjakan perintah agamanya. Sholat semangat, puasa semangat, karena tahu saya beruntung diberi agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang sudah kita kaji, sifat-sifat Allah jumlahnya yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20. Kamu boleh bicara sama agama manapun. Bagaimana sih caranya kamu tahu Islam itu agama yang benar? Gimana caranya? Menurut kamu Islam ini benar apa enggak? Benar, kata siapa? Kata siapa? Kata bapak, kata kiai, kata Quran, katanya. Gimana caranya saya tahu Islam itu agama yang benar? Caranya dari ini, kenal Tuhan. Kok bisa? Dalam setiap agama mana saja, di Indonesia ada berapa agama? 5. Dalam setiap agama itu pasti punya konsep ketuhanan, itu pasti. Coba. Agama mana saja pasti memperkenalkan tentang ketuhanan. Ya. Mau itu Buddha, mau Hindu, mau Kristen, mau Nasrani, mau Yahudi, pasti memperkenalkan konsep ketuhanan. Lah, coba setelah kamu mengenali sifat-sifat Tuhan, Tuhan itu harus begini, Tuhan harus begini, kalau nggak begini bukan Tuhan, kalau nggak begini bukan Tuhan. Dengan cara berpikir, setelah itu cari agama mana yang punya konsep ketuhanan seperti itu, gitu loh. Maka itulah agama yang benar pasti. Karena kamu mengenal Tuhan dengan cara membuktikan Tuhan harus yang begini sifatnya. Kalau nggak begini, dia bukan Tuhan. Kita ada bicara yang pertama apa? Wajib adanya. Dia nggak diciptakan oleh siapapun. Dia tidak berawal wujudnya. Dia tidak berakhir wujudnya. Azali, qadimul, baqi. Terus dia mukhalafah, beda dengan segala sesuatu. Dia qiyamu binafsi, dia harus esa, nggak ada Tuhan dua. Dia harus kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Coba setelah kamu tahu Tuhan itu harus begitu, mana sih agama mana yang punya konsep ketuhanan seperti itu? Tuhannya harus satu, harus qidam, harus baqo. Itu hanya dikenalkan oleh agama Islam, gitu. Itu hanya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gak ada ajaran lain yang memperkenalkan konsep ketuhanan seperti konsep ketuhanannya orang Islam. Maka inilah konsep ketuhanan yang benar. Kalau konsep ketuhanannya benar, maka Nabi Muhammad betul-betul diutus oleh Allah sebagai nabinya, dan dia datang membawa agama yang benar pula, gitu mestinya. Hingga kita nggak ada keraguan kepada agama Islam. Kenapa? Karena diawali kita kenal konsep ketuhanan yang benar dalam agama Islam. Nah, kalau kamu kenal Tuhan cuman, pokoknya Tuhan saya namanya Allah. Nanti ketika kamu ketemu agama-agama lain, Tuhan kamu sama Tuhan saya mah sama. Cuma kita mah beda nyebutnya aja, kamu Allah, saya Allah. Nah, gimana nanti? Apa enggak kamu keder? Oh, enggak bisa. Konsep ketuhanan saya harus esa. Sementara Tuhan yang lain berapa? Kristen berapa? Kristen berapa? 3 tapi 1 tapi 3. Buddha berapa Buddha? 33 juta Tuhan. Hindu berapa?
Nggak ada yang konsep ketuhanannya Tuhan Esa, nggak ada. Yang punya konsep ketuhanan Esa, dia wajib wujud, wajib qidam, wajib baqo, dan dia nggak mungkin beranak, nggak mungkin diperanakkan, itu hanya Islam. Maka kaji ini sebagai pondasi agama kita, hingga kamu tahu, oh ternyata Tuhan saya itu betul-betul Tuhan, bukan Tuhan-Tuhanan yang pokoknya saya ikut bapak saya lah, nggak tahu lah saya lah. Maka kalau kamu sampai mati Islamnya hanya begitu, berarti Islam kamu Islam untung-untungan, bukan Islam yang kamu peluk hasil dari pengetahuan. Maka andai kamu dilahirkan Allah di agama yang lain, kamu gak akan sampai memeluk agama Islam. Beda kalau kamu mau berpikir. Makanya orang itu dilahirkan Allah di agama manapun boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Dulu ada, kita sering lihat cerita seorang bapak punya anak, begitu masih kecil terpisah sama anaknya. Terus ketika gede si anak ini cari bapaknya, sampai akhirnya ketemu lagi sama bapaknya. Sang bapak ngasih tanda macam-macam, ada yang dikasih pakaian khusus, ada yang dikasih cincin, ada yang dikasih kalung sebagai tanda ketika nanti dia ketemu bapaknya, tunjukkan, dia lupa, oh iya kamu betul-betul anak saya dulu. Ya. Nah kita ini lahir ke dunia nggak kenal Allah, dimunculkan oleh Allah dalam agama mana saja boleh. Kenapa? Karena Allah kasih kita alamat yang kamu bisa kembali kepada Allah dengan benar. Apa? Akal. Tiap manusia dimodalin akal sama Allah, hingga dengan modal itu dalam agama mana saja dia dilahirkan, dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak begitu, Allah enggak adil dong. Kenapa saya harus Islam, yang lain harus Kristen, harus Buddha, Yahudi, Katolik? Tapi Allah kasih modal yang sama, gitu. Apa? Dikasih akal untuk bisa berpikir agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Maka gunakan akal sebaik-baiknya agar kita tahu ini betul-betul agama yang benar dan Allah betul-betul Tuhan saya yang berhak untuk disembah. Jadi jangan pokoknya KTP saya Islam, modal KTP doang berarti agamanya untung kamu lahirnya Islam. Kalau kamu lahirnya di hutan gimana? Jadi Tarzan kamu. Nggak pernah pengen tahu Tuhan itu ada nggak? Sebenarnya Tuhan itu betul-betul ada nggak sih? Kalau kamu bertanya begitu gimana jawabnya? Apa buktinya? Semua agama begitu jawabnya. Masih mending berarti masih ngakuin Tuhan itu. Nah kalau langit bumi ini sebagai ciptaannya Tuhan, ciptaan Tuhan, maka itu diakui nggak oleh agama lain? Diakui. Orang Kristen ngakui langit bumi sebagai ciptaan Tuhan. Orang Buddha ngakui langit bumi sebagai ciptaan Tuhan. Nah terus Allah itu betul-betul Tuhan, yang lain bukan Tuhan, apa buktinya? Oh Tuhan itu yang betul hanya Allah, yang lain bukan Tuhan, apa buktinya? Buktinya apa? Ini sifat 20. Ini buktinya kalau Tuhan itu betul-betul Allah. Jadi kamu ngaji selama ini pelongo-pelongo doang. Ini loh yang kamu kaji itu betul-betul alamat ketuhanan.
Kenapa? Agama yang lain gak punya konsep Tuhan seperti ini. Mereka kenal Tuhan punya anak, Tuhannya ada banyak, Tuhannya bisa melahirkan, Tuhannya dilahirkan, Tuhannya ada di atas. Itu bukan konsep ketuhanan yang benar, gitu dong. Maka hanya inilah konsep ketuhanan yang benar. Kalau kamu gak kenal ini, berarti kamu gak bisa buktiin Allah itu betul-betul Tuhan. Kata bapak saya Tuhannya Allah, katanya. Kalau kamu di Islam, kalau kamunya Kristen, kamu begini-begini, mau makan begini-begini dulu, baru makan. Untung lahirnya Islam, gitu. Jadi kalau kamu nggak ngaji ini, kamu nggak akan tahu konsep ketuhanan yang benar, nggak akan tahu. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mau bertanya, Allah itu betul-betul Tuhan apa bukan sih? Kenapa kok nanya? Karena nanya itu dasarnya tertarik. Ente kalau mau beli tas nanya dulu nggak? Nanti kalau mau kawin sama Arif nanya dulu nggak? Apa tahu ada cewek toplok banget, cewek saya gitu. Nanti kalau mau beli rumah nanya dulu nggak? Kenapa ente beragama nggak ente tanya coba? Kenapa ente bertuhan nggak ente tanya? Berarti kamu nggak pernah tertarik sama Tuhan kamu. Kamu nggak pernah tertarik sama agama kamu. Cuma masalah sepatu kamu nanya, ini mereknya apa ya? Kuat nggak ya? Bertahan berapa tahun nih? Bagus nggak? Buatan mana nih? Kamu nanya sampai detail begitu. Masalah sepatu doang. Yang urusannya cuma diinjek-injek. Masalah Tuhan, kamu nggak pernah nanya Allah itu betul-betul Tuhan nggak sih? Apa ada yang lain nggak ya? Nggak pernah di hati kamu muncul pertanyaan. Kenapa? Berarti kamu nggak pernah tertarik sama Allah. Islam nggak pernah kamu tanyain. Islam itu benar nggak sih sebenarnya? Yang bawa siapa? Apa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi? Nanya tanda kamu tertarik, gitu. Jadi munculkan pertanyaan di hati kamu agar kamu menyatakan, oh saya peduli sama agama saya pengen tahu ini benar, saya pengen tahu ini nyata, ini hak, hingga saya nanti akan mewariskan ini sama anak saya. Kalau kamu bawa anak kamu ke sekolah, kamu pengennya anak kamu apa? Pinter. Sekolah yang kamu cari itu kamu tanya dulu nggak? Pengennya sekolah yang apa? Bagus, favorit, gurunya pinter-pinter, bisa mendidik. Padahal resikonya kalau kamu salah masukin sekolahan, paling anak kamu nggak lulus, bodoh, gitu doang resikonya. Kamu salah masukin anak kamu ke dokter, resikonya apa? Ya nggak sembuh, besok ganti dokter yang lain. Lah kalau kamu agama, kamu nggak nanya, resikonya apa? Neraka selama-lamanya. Kalau sempat nanya, kalau mati masih dalam agama itu gimana? Resikonya kamu mati celaka selama-lamanya. Gara-gara apa? Kamu gak pernah nanya, ini bener gak sih agama ini? Jadi nanya itu mau menunjukkan kamu tertarik dan peduli, pengen tahu ini bener gak? Nyelamatin saya gak? Kalau yang benar Kristen gimana? Kalau ternyata yang betul Buddha gimana? Kalau ternyata yang betul Hindu gimana? Kamu gak pernah nanya. Kayak kamu kamu disuruh makan sesuatu. Jadi kalau makan sukanya apa? Oh saya sukanya mie instan, mie-nya apa? Indomie. Kenapa? Itu yang paling enak. Yang lain pernah kamu coba? Enggak. Pernah nyoba? Enggak. Gimana tahu? Semoga dari kecil saya makannya itu.
Itu maunya menang sendiri, berarti nyobain yang lain enggak, menganggap itu yang paling enak. Itu memang menang sendiri kalau begitu. Makanya penting kita nanya. Ke siapa nanyanya? Pribadi kamu nanya. Tandanya kamu peduli, tandanya kamu punya ketertarikan, tandanya kamu pengen yang benar-benar menyelamatkan hidup kamu. Kenapa? Karena nanti anak saya akan di agama ini, istri saya akan di agama ini, keturunan saya akan di agama ini. Jangan sampai saya salah milih agama. Maka kalau pertanyaan seperti ini ditanyakan oleh semua orang berakal, nggak akan ada orang tersesat, nggak ada. Semuanya akan nemu kebenaran. Kenapa ada orang mati dalam keadaan agama lain? Karena dia nggak pernah mau nanya. Pokoknya kata bapak saya itu saya ikut aja lah. Masa sih bapak saya mau bohong? Ya bapak kamu nggak bakal bohong kalau bapak kamu tahu. Lah bapak kamunya juga nggak tahu. Dia nggak pernah ngasih tahu apa-apa. Lah kita yang sadar sekarang berpikir, tanya tentang kebenaran. Jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan. Hingga andai pun memang ini adalah agama yang benar dan saya telah mengetahui kebenarannya, maka saya menghadap kepada Allah nanti dengan kebanggaan. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau betul-betul Tuhanku ya Allah. Aku berterima kasih dikasih agama yang lurus ya Allah, karena kamu tahu ini agama yang hak. Itu kita beragama Islam dengan pengetahuan, bukan dengan hanya untung-untungan. Sementara kita nggak pernah tahu kebenaran agama itu. Bapak kamu bawain sepatu, nggak taunya sepatunya bagus. Kamu pakai sampai gede, sepatunya nggak rusak-rusak. Wah, untung bener saya punya sepatu ini. Kenapa? Waktu kamu pakai sepatu itu, kamu nggak pernah nanya, nggak pernah milih. Kenapa? Dapat dari orang tua. Untung. Nanti waktu kamu mau ngasih orang lain lagi sepatu yang sama, kamu harus nanya belinya di mana, berapa harganya, gimana produknya, bisa awet nggak sama kayak punya saya. Harus nanya. Kalau kamu nggak pernah nanya, berarti kamu nggak akan pernah peduli pada sesuatu. Kamu nggak akan pernah tahu kualitasnya sesuatu tanpa bertanya. Ya, jadi penting kamu nanya, itu penting. Maka orang itu jangan cuma nerima apa adanya, jangan cuma pasrah, tapi pingin dapat keselamatan. Itu namanya maunya menang sendiri. Kalau begitu disalahkan, nanti orang tua saya ngajarin begini. Nanti semua orang tua begitu, semua anak begitu. Ketika disalahkan, kan ini ajaran bapak saya, ini ajaran bapak saya, ngerti. Bapak kalian yang mengajarkan semuanya, tapi kamu saya kasih akal, kata Allah. Kenapa nggak digunakan? Kenapa nggak mau berpikir? Kenapa nggak mau cari tahu fakta yang sebenarnya? Gitu dong. Hingga kamu dimodali hal yang paling utama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akal yang sempurna. Maka dengan akal ini kita akan cari tahu alamatnya Allah dan kembali menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang hak. Nah, kalau kamu ketemu kelompok begini, semua agama sama, gimana? Ada nggak kelompok orang yang mengatakan semua agama sama? Ada? Itu benar nggak kira-kira? Yang benar siapa? Yang benar agama mana? Kata siapa? Kata siapa? Kalau yang ngomong orang Kristen yang betul siapa? Nah itu. Jadi jangan katanya, jangan.
Kita mau cari tahu bahwa agama Islam itu betul-betul agama. Nggak mungkin semua agama benar, nggak mungkin. Pertanyaannya dua. Kalau semua agama betul, semua agama itu yang bikin siapa? Apa dibikin oleh Tuhan yang beda-beda, atau dibikin oleh satu Tuhan? Kan kemungkinannya dua. Ini agama banyak nih, ada nabi. Ini semua nabi ini yang utus satu Tuhan atau yang utus banyak Tuhan. Kalau yang utus banyak Tuhan, berarti tiap-tiap Tuhan punya surga dan neraka masing-masing. Ya, ono punya surga neraka, kamu punya surga neraka, ntar agama ini punya surga, berarti surga neraka banyak dong. Lah kalau yang ngutus kok satu Tuhan, ini aneh lagi. Satu Tuhan ngutus nabi yang banyak tapi agamanya beda-beda. Selamat semua enggak? Selamat semua, ini aneh lagi. Nabi Nuh, Nabi Adam, Allah panggil Adam sini. Kamu saya utus ya. Nih, umat kamu, kasih perintah. Nuh panggil. Kamu saya utus ya, nih umat kamu, kasih perintah. Musa sini. Nih agama, kasih umat kamu. Masing-masing diutus sama Allah. Terus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, Muhammad sini, nih umat kamu, ajarkan ini. Terus di akhir Allah ngomong inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah hanya agama Islam. Berarti agama yang lain, nabi-nabi yang lain gimana? Selamat nggak? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Adam selamat nggak? Kalau mereka agamanya bukan Islam semua, yang Islam hanya Nabi Muhammad, yang lain bukan Islam, berarti yang lain diprank sama Allah, dibohongin sama Allah, dikibulin sama Allah. Mungkin. Berarti agama sejak Nabi Adam itu hanya agamanya Islam semua gitu. Nabi Adam Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi Ibrahim Islam, Nabi Islam. Kenapa? Karena di akhir kitab suci Allah katakan inna dina indallahil Islam. Berarti semua agama yang diutus oleh Allah kepada semua nabi itu pasti agamanya Islam. Gitu. Nggak mungkin agamanya di luar agama Islam. Dan konsep ketuhanannya pun sama. Nggak ada konsep ketuhanannya beda, nggak ada. Agama Tuhan yang diajarkan Nabi Ibrahim, yang diajarkan Nabi Musa, yang diajarkan Nabi Isa, Nabi Nuh, semua Tuhannya siapa? Allah. Dia kudrat, iradat, ilmu hayat, dia wahdaniyah, kita bakok mukhalafah lil hawadis. Jadi kalau ditanya apa buktinya kalau Allah itu Tuhan, bukan apa buktinya Tuhan ada, beda nih. Kalau buktinya Tuhan ada apa? Langit, bumi. Kalau buktinya Allah Tuhan, sifat Allah. Jadi kalau dia bersifat dengan sifat ini, maka dia Tuhan. Kalau bukan, ya bukan Tuhan. Dan konsep ketuhanan dalam agama manapun gak pernah mengajarkan sifat ketuhanan seperti ini. Hanya agama Islam yang mengajarkan sifat ketuhanan yang sebenarnya. Inilah Tuhan yang kita sembah, karena dia benar-benar Tuhan yang hak. Maka tidak ada Tuhan lain selain Allah. Yang lain apa? Yang lain apa? Tuhan-tuhanan, bukan Tuhan beneran. Kayak mobil itu mobil dianggap sebagai mobil, padahal bukan, namanya mobilan. Jadi yang Tuhan beneran hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di Quran Allah katakan apa? Andai kata Allah,
aku tenggelamkan matahari sampai nanti hari kiamat, Tuhan mana yang bisa memunculkan matahari? Gak ada. Andai aku terbitkan matahari sampai nanti hari kiamat, Tuhan mana yang bisa bikin malam? Allah tantang tuh. Karena gak ada lagi Tuhan yang lain, gak ada. Gak mungkin ada Tuhan selain Allah gitu. Jadi dari sinilah kita mengenali konsep ketuhanannya Allah. Dia wajib esa. Andai Tuhan ada dua, yang terjadi apa? Andai ada dua Tuhan, yang terjadi apa? Bisa keduanya kerjasama, bisa keduanya berantem. Ya, karena Tuhan itu harus powerful, punya kemampuan penuh. Kalau yang satunya powerful, terus kerjasama gimana? Ya bukan Tuhan, kerjasama gimana sih? Udah kita kompromi aja lah. Ente bikin siang, saya bikin malam. Atau ente bikin hujan, saya bikin panas. Ente bikin laki, saya bikin perempuan. Berarti Tuhan itu nggak menguasai segalanya. Kalau dia kerja sama, Tuhan itu harus powerful, harus dia yang mengurus segalanya. Nggak mungkin kerja sama dengan sesuatu apapun. Nggak mungkin Tuhan yang satu minta bantuan pada Tuhan yang, karena Tuhan itu nggak butuh bantuan yang lain. Tuhan kok dibantu, namanya bukan Tuhan. Lah kalau kerja sama nggak mungkin, kalau berselisih gimana? Wah ya bisa hancur semua. Ini powerful, kemudian berselisih. Ya kayak adidaya sama adidaya perang. Ukraina sama apa? Bisa berantakan semua kalau perang. Itu aja cuma yang kecil-kecil tuh lah. Kalau yang super sama super kok perang, ya hancur semua. Tapi nyatanya dunia ini gak pernah hancur tuh. Dunia ini aman-aman saja. Berarti penguasanya cuman satu gitu. Gak mungkin Tuhan kok 2, 3, apalagi 3 juta Tuhan. Aduh repot amat. Ente nama Tuhan 99 aja gak apal-apal, 3 juta Tuhan suruh ngapalin kira-kira. Ada Krishna, ada Ganesha, ada Siwa, ada Wisnu, ada apal. Oh ya keder lagi ente. Orang Arab Tuhannya berapa? 360. Lata, Uzza, Hubal, Manat. 360. Apa enggak tambah keder ente? Maka enggak ada yang punya konsep ketuhanan esa, enggak ada. Hanya Allah katakan kul huwallahu ahad. Ini harus kita tanya. Jadi kenapa sih kok saya itu dilahirkan Islam? Apa betul Islam itu agama yang benar? Apa betul Allah itu Tuhan? Kamu harus punya ketertarikan untuk nanya itu. Kalau enggak, berarti kamu enggak pernah tertarik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan nanya, berarti kamu tertarik sama Allah, pengen kenal sama Allah, pengen tahu yang jelas tentang Allah, hingga kamu akhirnya mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, kamu berarti enggak pernah tertarik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi kita sudah selesai bicara tentang sifat-sifat ketuhanan yang jumlahnya wajib bagi Allah 20 sifat. Kalau kurang salah satu 20 ini, dia bukan Tuhan. Jadi kamu boleh bertarung, boleh berdebat, kamu boleh diskusi sama agama mana saja. Konsep ini
nggak akan mungkin dikalahkan. Konsep ini nggak akan mungkin bisa dipatahkan di dalam memperkenalkan tentang Tuhan. Kalau Tuhan nggak punya sifat ini, maka dia pasti bukan Tuhan. Lah kamu sudah orang yang dibekali dengan ilmu tentang ketuhanan, malah nggak ngerti Tuhan itu yang kayak apa sifatnya. Wah, ini agama kamu sendiri, Tuhan kamu sendiri, kamu nggak kenal, kamu nggak tahu, ini yang bahaya. Jadi yang diurus itu jangan masalah. Ini ibarat pohon nih, ibarat pohon. Yang diurus tuh jangan cabangnya, rantingnya, buahnya, jangan. Yang diurus batangnya dulu. Kamu kuasai batangnya dulu, baru mau bicara rantingnya, bicara daunnya, nggak apa-apa. Ini batangnya nggak pernah ditanyain, yang diurusin rantingnya, daunnya, buahnya, diributin aja sono sini. Ini yang bahaya. Jadi kita ini dalam agama Islam ada yang namanya pokok, ada yang namanya cabang. Cabang itu boleh berbeda. Ada sholatnya pakai kunut boleh, nggak pakai kunut boleh. Tahiyatnya begini mau lempeng doang boleh. Tapi yang nggak boleh beda apa? Tauhidnya, akidahnya nggak boleh beda gitu. Selagi akidahnya masih satu batang, berarti mereka masih saudara kita, mereka masih seagama dengan kita. Maka ini yang mau kita jadikan pokok pegangan sebagai orang Islam, mengkaji pokok agama. Kalau masalah yang cabang-cabang, belakangan nggak apa-apa. Diributin boleh-boleh saja. Itu namanya bukan yang menjadi intinya dalam agama. Kita masuk Isya, kita dengarkan azan Isya sebentar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن Allahu Akbar.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبذل المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والأيام بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, jadi kita mengulas agar apa yang sudah kita kaji ini berbekas di hati kita, nempel di hati kita, masuk ke dalam relung hati kita dan menjadikan kita iman yang disertai dalil. Yang Allah katakan tadi apa? Sebagai pohon yang akarnya tertancap dan dahannya menjulang sampai ke langit. Artinya orang pohon yang tinggi, bisa tinggi, itu pasti akarnya tertancap ke dalam. Tapi kalau pohon akarnya nggak tertancap ke dalam, mesti dia gampang roboh. Maka akidah itu dipentingkan. Di Quran Allah berfirman apa? Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Juga ada orang yang beriman terus dia kafir, iman lagi, kafir lagi. Ada enggak orang yang kafir gara-gara satu dus Indomie? Ada? Ada enggak orang yang kafir hanya gara-gara SPP sekolah dibayarin? Hah? Ada enggak orang yang kafir gara-gara dia sakit dokternya digratisin? Banyak. Kenapa bisa pindah? Karena tadi imannya enggak disertai dalil. Imannya enggak disertai bukti bahwa Tuhan yang disembah itu betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh. Makanya kita mesti paham sama hal-hal yang demikian. Kayak dulu ada debat nih, debat antara orang Islam sama orang Nasrani. Ketika debat di atas panggung, perdebatannya kurang berjalan. Terus satu anak buahnya atau pengikutnya si kiai ini bisikin kiainya. Begitu dibisikin Pak Kiai nangis terseduh-seduh. Nah ini si lawan debatnya nanya, Pak Kiai kenapa kok nangis begitu sampai serem amat nangisnya? Tadi anak buah saya baru ngasih tahu Jibril meninggal, malaikat Jibril meninggal, maka saya nangis. Ini lawan debatnya ketawa terbahak, ente ini aneh, masa malaikat Jibril kok bisa meninggal? Gak mungkin dong malaikat Jibril meninggal. Nah kalau Jibril aja gak mungkin meninggal, apalagi Tuhan meninggal. Itu langsung membangkitkan akalnya orang banyak. Langsung, oh iya. Kalau malaikat aja nggak mungkin meninggal, gimana kok Tuhan? Jadi konsep ketuhanan itu penting gitu loh. Kalau kamu nggak bisa punya konsep ketuhanan yang benar, iman kamu akan diombang-ambingkan oleh banyak paham. Kenapa? Karena banyak orang menyentuh kita dalam beragama itu pakainya perasaan, bukan pakai. Ada orang yang ke gereja tersentuh nangis, ada orang yang tahajud nangis, ada orang yang ke pura nangis. Kalau cuma urusan perasaan nangis, ya gampang aja. Mau kamu kejepit pintu aja nangis. Nggak urusan nangis mah.
Maka agama bukan urusan tangis-tangisan, bukan. Tapi betul atau tidak, fakta atau tidak yang kita sembah itu betul-betul Tuhan atau bukan. Modalnya apa? Modalnya kamu pernah bertanya di hati kamu. Berarti kamu punya ketertarikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sudah nggak pernah nanya, berarti kamu bukan orang yang tertarik kepada Allah. Ente mau beli kambing ada nanya nggak? Berapa Pak harganya? Udah kupak belum nih? Ini kalau buat korban boleh nggak? Sehat nggak kambingnya? Itu aja kamu nanya sampai panjang bener. Giliran Tuhan, urusan keselamatan kamu, dunia akhirat kamu nggak pernah ditanyain. Islam, urusan keselamatan kamu nggak pernah ditanyain, ya. Jadi penting kita nanya itu agar kita betul-betul punya kepedulian, punya ketertarikan pada sesuatu, hingga kita akan cinta pada sesuatu itu yang kita tanyakan. Coba apa yang sudah kita kaji, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, tentang kebenaran ketuhanan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kenapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mensifati sifat Allah hanya 20 gitu? Kenapa nggak lebih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "20" itu bukan sifat Allah secara keseluruhan, tapi sifat yang mampu ditangkap oleh akalnya manusia, gitu loh. Adapun yang wajib kita imani, sifat Allah itu kita imani 2 macam. 20 itu yang bisa kita hafalkan secara terperinci. Adapun sifat Allah yang lain namanya sifat yang sempurna, jumlahnya tidak terbatas, gitu. Kamu kalau saya suruh ambil air laut, kira-kira bisa bawa semua air laut nggak? Seberapa bisanya? Sealat yang kamu bawa. Kalau bawanya gayung, ya segayung. Nah, begitupun akal kita, gitu loh. Allah memberi kita kapasitas akal untuk mengenal Allah, maka sebatas itulah akal bisa mengenal Allah, yaitu 20 sifat. Adapun sifat Allah yang hakiki, yang maha sempurna, tidak terbatas, gitu maksudnya, ya. Jadi bukan kalau ada kelompok-kelompok di sana, masa sifat Allah cuma 20? Oh enggak, sifat Allah enggak terbatas. 20 itu kemampuan akal kita untuk menangkapnya. Andai sifat Allah itu kok 1000 aja, suruh kenal bisa kamu? 920 aja nggak pada kenal, apalagi 1000 coba. Ya, jadi sifat Allah yang sempurna, jumlahnya tidak terbatas. Adapun 20 ini adalah keterbatasan akal. Akal hanya mampu untuk mendeteksi, mengenali sifat-sifat Allah 20. Dan ini cukup, gitu loh. Cukup untuk menunjukkan dia betul-betul Tuhan. Dengan 20 ini sudah cukup. Maka ulama membatasi cukup 20. Kenapa? Karena dengan 20 ini sudah bisa dikenali mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Nyambung? Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanya, apa maksudnya kemiskinan dengan PG
kemiskinan mendekati kekufuran itu ya ada dua macam tadi. Ada secara zahir, ada secara batin. Secara zahir yang miskin harta, maka banyak orang yang masuk Kristen gara-gara sebungkus Indomie. Banyak orang-orang yang masuk agama lain gara-gara SPP-nya dibayarin. Banyak orang masuk agama lain gara-gara rumah sakit digratisin. Itu betul-betul miskin harta. Ada yang kedua miskin ilmu, gitu. Nggak ngerti alamat ketuhanan, nggak ngerti sifat-sifat ketuhanan, hingga banyak orang-orang dipelencengkan sama sesuatu. Orang Islam nih, sholat, tahajud, duha, tiba-tiba setelah tahajud mimpi, dalam mimpinya dia melihat Yesus. Besok ke gereja masuk Kristen gara-gara ngimpi. Itu miskin apa? Ilmu. Ada lagi orang Islam senengnya mancing. Begitu mancing dapat ikan dibelek, dalamnya ada gambar salib, besok masuk Kristen. Ada begitu. Kenapa itu? Miskin ilmu. Lah kalau alamatnya masuk agama lain cuma gara-gara mimpi, gara-gara mancing, kalau besok mancing gambar yang lain lagi gimana? Pindah agama lagi gitu. Besok mimpinya lain lagi gimana? Pindah lagi loh ya, agama loncat-loncat akhirnya kamu. Makanya kata Nabi, orang yang miskin itu mendekati kekafiran. Ada dua, ada yang memang itu miskin harta, bahaya. Yang ini akan sampai kamu bisa pindah agama. Tapi semiskin apapun harta kamu, kalau akidah kamu kuat, gak akan bisa digoyangkan dengan apapun. Gitu loh. Saya mau nanya, 2 tambah 2 jumlahnya berapa? Saya omong 5, percaya gak kamu? 5, percaya gak? Saya paksa 5, mau gak? Saya tembak kamu 5, mau gak? Kenapa? Karena faktanya 4 gitu loh maksudnya. Jadi kalau orang punya ilmu itu nggak bisa dipaksa oleh yang lain. Kemiskinan nggak bisa merubahnya menjadi yang lainnya. Tapi karena kamu nggak punya ilmu, udah nggak punya ilmu, miskin lagi, ya ini repot bener, udah gampang diombang-ambingkan oleh yang lain, ya. Jadi walaupun kita kismin, kita itu nggak diberi oleh Allah harta, tapi kita berharap diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dengan ilmu itu kita akan selamat sampai nanti akhirat. Iman kita tetap akan terjaga, nggak akan gonjang ganjing sampai mati, gitu loh. Karena Nabi pesannya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan tentang Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna ada 99 nama-nama Allah. Yang ingin saya tanyakan, itu sudah termasuk dari kesifatnya Allah atau dan secara hakiki? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang 99 itu dibagi 3. Ada nama zat, ada nama sifat, ada nama perbuatan, gitu loh. Kayak kamu dah manusia. Ini siapa namanya? Ramadan. Itu nama siapa? Nama sifat kamu, apa nama perbuatan kamu? Apa nama wujud kamu? Nah, berarti Ramadan nama wujud kamu. Kalau putih ganteng itu apa? Sifat. Kalau ngojek, suka ngopi, suka makan, apa itu?
perbuatan. Berarti dalam diri kamu itu juga ada 3 nama. Ada nama wujud, ada nama sifat, ada nama perbuatan. Allah juga demikian. Allah itu nama apa? Nama wujudnya, nama zatnya gitu. Rahman, Rahim nama sifatnya. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Nama apa itu? Perbuatannya. Jadi kalau kamu mau ngaji Asmaul Husna akan dibagi 3 nanti kelompok. 1 mengenali Allah, ini nama zatnya. 2 mengenali Allah, nama sifatnya, termasuk apa? Kodrat, sama, basor, kalam, itu masuk ke situ semua nanti. Termasuk pula nama perbuatannya, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, merawat seluruh alam, memberikan maldorot, memberikan manfaat, itu nama perbuatannya. Jadi kalau kamu mau belajar lewat Asmaul Husna, maka kenali dulu sifat-sifat Allah, baru kenali nama-nama Allah. Karena jangan dibalik, mau kenal Allah pakai namanya, nggak bisa. Saya mau kenal Ramadan tapi pakai namanya, tiap hari zikir Ramadan, kenal nggak kira-kira? Ya nggak bisa kenal. Cari tahu dulu yang namanya Ramadan, kenali, baru kenal namanya. Oh, yang begini namanya Ramadan, gitu. Jangan kenal namanya dulu baru kenal orangnya, tapi kenal orangnya dulu baru kenal namanya, gitu loh. Maka kita dari kecil diajarkan sifat 20 dulu kenali, baru nanti ngaji Asmaul Husna setelah kenal sifat 20. Orang sekarang dibalik, buru-buru ngaji Asmaul Husna tapi nggak kenal sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya terbalik pelajarannya. Udah? Kita tutup, kita terus yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah iman yang kuat, iman yang mantap di hati kita, sabit sampai hari kematian kita, tidak gonjang ganjing, tidak berubah-ubah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik ila hayatina. Insyaallah kita kumpul bersama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadhihi niyyah wa la niyatin salah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbana tarabna فانتم علينا توبة واغفر لنا أوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومؤمنينا والآل والإخوان والسائر الهلال وقول ذي محبة أو جيرة وصحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه آله وصحبه وبلاد ترسيس ربي والحمد لله بالبدر والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.